Wah, luar biasa sekali ini penampilan teman-teman kelompok barongsai dari Kong Ha Hong. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sangat luar biasa. Tapi sebelumnya kita mau ucapkan dulu selamat Hari Raya Imlek 2571 Kong Si Facai Sinen Kuala Ang Pao Nalai. Itu paling penting ya. Itu paling penting. Tapi hari ini ternyata kalau mungkin belum pada tahu, ternyata kelompok barongsai Kong Ha Hong ini sudah 5 kali memenangkan kompetisi barongsai internasional dan nggak tanggung-tanggung. Kelima-limanya itu memenangkan juara pertama. Sangat luar biasa. Memang ini satu prestasi yang membanggakan karena ini sudah jadi akulturasi budaya Indonesia juga kan. Betul sekali. Nah, di hari yang spesial ini untuk merayakan Tahun Baru Imlek tidak hanya ada tim barongsai dari Kong Ha Hong saja, Met. Hari ini kita juga akan mengundang para tamu-tamu inspiratif kita, yaitu ada Andre Susanto selaku Ketua Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia. Betul. Lalu ada Andreas Lumapau dan Sabrina Yules dari anggota Koko Cici Jakarta 2019. Tapi nih, sebelum kita berbincang dengan mereka, kita saksikan dulu nih kiprah tim barongsai Kong Ha Hong dalam tayangan berikut ini. Tapi begitu kita boleh main barongsai, ya kita bisa memenangkan pertandingan, ya kalau boleh dibilang kelas dunia. Ya kita kan boleh dibilang ya kita baru belajar, tapi ya kita bisa bersaing dengan mereka, ya kita senang sekali. Senang ya, bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ya, betul. Ya, ini kalau kita mau tahu sebenarnya barongsai sendiri saat ini posisinya apakah hanya pertunjukan seni saja atau memang sudah jadi cabang olahraga? Di Indonesia sudah diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia, udah masuk dalam KONI, kita udah menjadi atlet sekarang. Jadi bukan lagi namanya pemain barongsai, jadi atlet barongsai. Oke, atlet barongsai. Sudah jadi pahlawan arena saat ini ya. Sangat luar biasa. Tapi kalau ngomongin tentang barongsai yang sudah jadi olahraga dan teman-teman ini disebut sebagai atlet, kan China, Tiongkok itu negara asalnya barongsai. Ini kok bisa teman-teman bisa menang di negara asalnya? Ini maksudnya tips-tipsnya apa? Latihannya begitu ketat kah atau seperti apa? Iya, yang pertama sih pasti kita disiplin latihan ya, karena seminggu itu kita latihan 7 hari. Setiap hari berarti ya? Iya, setiap hari. Oke. Yang kedua itu ya kita punya 3 guru. Jadi dari Indonesia sendiri, dari Malaysia, dan dari Tiongkok sendiri. Nah, jadi kita itu perpaduan 3 guru itu yang buat kita ibarat kata kalau Indonesia itu kan ya kalau boleh dibilang ada seninya. Terus Malaysia itu ekspresinya. Jadi Tiongkok itu akrobat ya. Jadi kita memadukan 3 itu menjadi satu. Oke, jadi kombinasi yang sempurna akhirnya juga. Ya? Iya, entah jadi juara dunia pastinya ya, Matt. Kita ke sebelahnya nih, ke Anton ya. Oke. Selama menjadi atlet, sekarang sudah jadi atlet barongsai, sebenarnya prosesnya seperti apa? Regenerasinya itu banyak gak sih peminatnya sendiri? Untuk peminat barongsai juga sebenarnya di Indonesia ini, di Jakarta khusus juga cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Dan kita pun itu mendapatkan juara 1 dunia 5 kali itu bukan di 1 atlet, tapi di 3 atlet. Jadi kita regenerasinya tuh bisa dibilang lumayan jalan dan berkelanjutan gitu. Jadi 5 prestasi itu mungkin betul. 3 generasi sudah ya? Benar, sudah 3 generasi biasa gitu. Nah, mudah tidak untuk kemudian melanjutkan estafetnya ini? Sebenarnya dibilang mudah nggak juga sih ya, gampang-gampang susah lah. Gampang-gampang susah. Ketika ada anaknya pemainnya boleh main, ya kan, ternyata nih anak nggak ngomong ke orang tuanya, main barongsai, waduh naik di atas besi, besok nggak boleh latihan ya, itu kendala kita gitu kan. Dan terkadang seperti itu sih. Tapi bagaimana kemudian mengomunikasikan kepada keluarga kalau memang mereka berminat sekali passion di bidang barongsai? Ya anaknya itu harus mesti kasih tahu ke orang tua, nah orang tuanya juga kalau ini datang ke tempat latihan ini kita latihan seperti ini, tapi kita nggak langsung naik yang tonggak yang standar, tapi kita latihan yang dari tonggak-tonggak kecil dulu. Nanti kalau udah bisa naik berjenjang lah. Oke, sama seperti kayak olahraga lain semua berjenjang nggak langsung. Jadi dan harus dibuktikan dengan prestasi. Betul, itu dia. Sebenarnya berapa lama sih prosesnya dari yang pemula, mungkin yang baru? Dari yang pemula kita paling sekitar 3 bulan dasar udah cukup sih. 3 bulan nanti naik lagi, dia tergantung anak. Setiap anak kan punya skill atau individunya kan berbeda-beda. Kalau dia bakat dalam mungkin sekitar 6 bulan atau 8 bulan mereka udah bisa tampil. Oh ya? Itu memang mereka harus punya bakat dalam bidang apa ya? Tari, olahraga kah? Atau memang benar-benar dari Sebenarnya sih zero nggak pun ada bisa? sih, zero aja sih, 0 poin kita lihat. Yang penting itu ada niat.
Kalau dia udah niat, apapun pasti bisa. Nah itu, Itu dia, niatnya kalau mau, kalau mampu tapi nggak mau ya percuma. Tapi kalau nggak mampu tapi mau ya pasti bisa. Gitu. Harus dua-duanya sebenarnya jadi kolaborasi yang menarik. Nah, kalau kita lihat tadi kan sempat disebutkan juga di VT ya bahwa ada yang sempat koma, mungkin ada yang patah tulang atau apapun. Ini berarti kan harus ada standar keamanan tertentu. Betul. Untuk Kong Haong sendiri sekarang untuk meminimalisir hal-hal yang semacam itu bagaimana? Kalau kita untuk standar latihan kan di tonggak itu semua udah full cover matras. Oke, Waktu sekarang dulu-dulu seperti yang awal-awal itu hanya tonggak-tonggak tinggi saja yang di full matras. Ternyata kita jatuhnya di tonggak pendek gitu kan. Nah kita kan belajar dari pengalaman Betul, makin kesini, terus sekarang lebih didampingin kalau yang baru-baru. Jadi kalau mereka jatuh kita bisa tangkap ataupun mereka langsung nanti jatuhnya ke matras. Dan ada trik-trik cara jatuhnya. Oh, cara jatuh Trik pun ada jatuhnya. triknya. Apa tuh Cara ya? melepas yang pala bagaimana, cara menyelamatkan yang ekor dan pala bagaimana gitu. Oke. Saya kalau setiap melihat pertunjukan barongsai itu ngeri-ngeri sedep. Nah, deg-degan kitanya ya. Deg-degan. Mereka yang loncat-loncat saya deg-degan ya. Oke, kalau kita kembali lagi ke Ko Andri. Ko Andri sekarang sudah ada berapa orang anggota di Kong Haong dan berapa tim? Semisal dalam event ini tim ini yang turun, dalam event ini tim ini yang turun gitu. Kita itu udah punya 6 generasi ya. Berarti 6 kata saya generasi. yang pertama dan ada 5 generasi penerus di bawah saya. Jadi semua itu total ada sekitar 60 orang Oh, di dalam oke. Kong Haong sendiri. Jadi yang kalau saya itu udah 3 kali juara dunia dan yang dua di bawah saya juga mereka udah juara dunia juga. Jadi ya bukan hanya satu atlet doang. Jadi memang kita semua tim rata-rata udah juara dunia. Ada yang bahkan dari Indonesia sendiri juga dia Muslim, nah itu juga dia udah jadi juara dunia. Oh, iya. akulturasi budaya yang sangat luar biasa ya. Jadi tidak hanya dari teman-teman dari Tionghoa saja yang Iya, bergabung betul. di Kong Haong ya. Ya. Tapi apakah ada kemudian perbedaan-perbedaan ketika ada event ini, tim ini yang turun gitu? Kita nggak ada perbedaan sih, jadi kita ngelihat nah, jadi pertandingan itu kan kita melihat lawan juga, jadi kita melihat kekuatan lawan, jadi kita sesuaikan dengan kekuatan lawan. Jadi masing-masing tipe permainan, masing-masing tim itu punya masing-masing punya ciri khas. Oke, berarti mapping dulu nih, ini Iya. kira-kira pesertanya Iya. siapa? Iya. Kalau yang kawakan ini tim senior Iya. turun Iya. nih. Nah, itu Kalau dia. newbie ya udahlah yang junior dulu turun gitu ya. Betul, betul. Nah ini kayaknya makin menarik dan saya pengen tahu sebenarnya setiap pertunjukan itu ada filosofi atau ada ceritanya sih nggak? Itu yang mungkin akan kita bahas tapi setelah jeda berikut ya pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Selamat pagi Pak Indro. Selamat pagi. Oke, ini memang kita menjelang Imlek. Sebenarnya Imlek itu banyak hal-hal yang identik. Tapi kalau orang-orang mungkin di luar masyarakat Tionghoa taunya angpau, hujan, gitu. Barongsai. Barongsai. Nah sebenarnya apa sih filosofi Imlek sebenarnya? Sebenarnya Imlek adalah perayaan tahun baru ya. Ya. Perayaan tahun baru di mana kalau kita merayakan tahun baru tentu banyak filosofinya. Seperti tahun baru yang dirayakan juga oleh masyarakat luas ya. Kita baru saja juga lewat tahun baru tanggal 1 Januari lalu, tentu Imlek juga memiliki banyak filosofi. Dan tapi yang terpenting kalau bagi budaya Tionghoa adalah filosofi Imlek adalah ketika kita memulai sesuatu yang baru, kita tentu punya harapan baru. Dan ini yang terpenting bahwa harapan baru kita di tahun yang akan datang tentu akan lebih sukses, lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu dilambangkan dengan banyak hal dari makanan yang kita makan ya. Dari tradisi makanan yang kita makan pada saat perayaan Imlek. Kemudian juga bagi yang masih sembahyang ke kelenteng tentu juga sembahyang bersyukur atas tahun yang sudah lewat dan harapan untuk supaya tahun akan datang tentu lebih luar biasa. Ya. Jadi filosofi positif seperti itu yang Positif, tentunya harapan ada dalam Imlek. gitu ya. Oke, tapi kalau berbicara tentang apa yang terjadi di Indonesia, apakah juga sama persis yang dirayakan di China atau di Tiongkok? Saya rasa kalau perayaan Imlek di seluruh dunia itu akan sama sih. Hanya mungkin karena adanya inkulturasi budaya atau pencampuran budaya dengan budaya lokal, seperti yang kita bicarakan kalau di sini adalah budaya dari Tiongkok dengan budaya Nusantara, tentu jenis makanannya, Nah, terus itu ya. tipe gaya merayakannya mungkin itu berbeda-beda di seluruh dunia ya. Tetapi saya rasa filosofinya adalah sama, menyambut tahun baru
kita berharap tahun yang akan depan lebih sukses dari tahun yang sebelumnya. Amin. Itu harapan kita ya. Itu dia. Tapi kalau kita lihat sekarang kan sebenarnya sudah jadi bagian dan juga budaya masyarakat Indonesia juga, bukan hanya kaum Tionghoa saja Betul. gitu ya. Ini dari Aspertina sendiri bagaimana sih menanggapi ini? Karena sekarang kan makin merakyat gitu. Siapapun bisa merasakan kemeriahan dan kebahagiaan dan juga sukacita Imlek. Ya. Namanya juga perayaan ya. Kalau kita melihat perayaan ya sebaiknya semua orang bersuka cita ya. Ini kan bukan sebuah kedukaan tapi perayaan. Nah, filosofi ini juga yang harus dipegang. Ya, bahwa ini sudah menjadi bagian dari tradisi Nusantara, tentunya ini bukan sesuatu hal yang mengherankan ya, karena budaya Tionghoa sendiri masuk ke Indonesia sudah ratusan tahun. Betul. Bukan baru 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, tidak. Tetapi sudah masuk dari mungkin abad ke-17, abad ke-16, sudah ada catatan-catatan komunikasi dari Tiongkok dengan Nusantara. Nah, tentu budaya yang sudah lama ada di tanah ini ya lama-lama juga akhirnya berkembang dan menjadi budaya yang dirayakan bersama-sama. Dan tidak ada salahnya untuk merayakan tahun baru bersama-sama kan. Betul. Apalagi ada angpaunya. Nah, itu makin menarik ya. Buat yang belum menikah. Oke. Angpau nalai. Kamu sudah menikah, saya belum. Oke. Oke. Selanjutnya kita mau coba tanya dulu ke Ko Cici Betul. dulu ya sebentar ya. Ko Andreas dan Ci Sabrina. Ko Andreas, sebenarnya Ko Cici itu apa sebenarnya? Koko Cici itu adalah duta pariwisata yang ada di DKI Jakarta. Dia karena pariwisata, sosial dan juga budaya Tionghoa. Oke. Oke, ini jawabannya singkat, jelas dan padat. ya. Ini serasa masih kompetisi Iya, ya. padahal Mari kita talk show ini, kita talk show ya. Gak apa, itu Oke. sangat luar biasa. Jadi memang untuk menjadi duta pariwisata dan duta seni budaya Tionghoa di Jakarta. Perbedaannya cukup signifikankah dengan tugas mungkin Abang None yang sudah di Jakarta? Kalau Abang None sebenarnya kurang lebih sama sih, tapi lebih ke konsentrasinya saja. Kalau Oke. misalnya Abang None kan lebih ke terkonsentrasi ke budaya Betawi. Betawi. Apalagi DKI misalnya Jakarta. di Koko Cici, Ya. kami mengusung budaya Tionghoa Yang ada di Jakarta ya. Wow. Oke. Budaya Tionghoa, kita ke Ci Sabrina. Bagaimana cara melestarikan budaya Tionghoa, khususnya di Jakarta ini sendiri? Kalau menurut saya budaya Tionghoa itu kan adalah salah satu budaya yang ada di Indonesia. Jadi selayaknya salah satu budaya seperti yang lainnya juga penting sekali buat dilestarikan supaya menjaga keindahan dari keanekaragaman yang ada di negara kita. Nah, untuk melestarikannya itu saya percaya sih harus dari internal dulu ya. Betul. Jadi dari internal kita benar-benar contohnya dari Koko Cici deh mungkin ya, dari Koko Cici kita sendiri harus memahami betul apa saja budaya dan sampai sejarahnya. Jadi mungkin misalnya dalam perayaan onde kita nggak cuma bisa makan ondenya, tapi benar-benar mengetahui makna di balik onde itu apa sih, sejarahnya itu di mana. Dan ketika dari kita sendiri sudah paham, sudah ada, barulah kita melakukannya dengan secara yang pertama tadi internal, berarti berikutnya adalah eksternal. Nah, dari Koko Cici sendiri itu melestarikan budaya dengan cara mengadakan event-event perayaan hari besar ya, Ko. Dari kita itu mulai ada yang pertama ada bakcang, terus ada festival kue bulan, onde, dan lalu yang ini paling dekat adalah Imlek. Itu yang tinggal disebutkan tadi, makanannya ada di bawah ke hari ini. Kamu lapar ya. Apa belum seperti- sarapan tadi? Nah ini kalau misalnya mendekati ini event paling dekat adalah Imlek ya besok gitu ya. Apa sih yang jadi tugas utama Koko Cici sendiri? Kalau melihat pastinya di Jakarta ini sebenarnya banyak sekali kaum Tionghoa dan sudah menjadi akulturasi budaya pastinya. Apa sih tugas kalian menjelang Imlek? Kalau di Imlek tahun ini memang Ovi sebenarnya pastinya turut memeriahkan juga setiap tahunnya. Ya. Nah, kalau untuk di tahun ini kami lebih ke acara pemerintahan dan juga acara swasta. Jadinya kami memang sudah menyiapkan beberapa rangkaian acara Ya. untuk memeriahkan antara itu mall atau itu acara pemerintahan. Jadinya memang kami diundang untuk parade juga, untuk banyak lah. Jadi kami mengisi di berbagai tempat. Kemudian antara menghargai budaya Tionghoa, kemudian merayakan bersama dengan non-Tionghoa. Kalau untuk, berarti ini lebih berbicara soal toleransi ya. Betul, kalau- betul, kalau betul. Menurut saya sih, memang sebenarnya setiap orang tuh sudah memiliki pengetahuan di bidang toleransi masing-masing. Tapi memang untuk mengetahui saya tidak cukup ya. Jadinya Betul. pasti kami sebagai duta juga kami mencoba untuk mencontohkan Ada aplikasi nyatanya gitu ya? Iya, Betul. bagaimana mengaplikasikan nyata perbuatan toleransi itu sendiri pada sesama, baik itu
Tionghoa maupun juga non Tionghoa. Oke, tapi saat ini melihat semua sudah baik-baik saja kan ya? Iya. Semua bisa saling menghargai, itu harapan Betul, kita. pastinya. Ini kalau kita tanya ke Sabrina, biasanya perempuan tuh punya pendekatan yang lebih lebih menyentuh gitu ya. Apa sih mungkin sosialisasi untuk masyarakat yang kalian lakukan? Apakah datang ke sekolah-sekolah untuk juga melestarikan atau mempromosikan budaya Tionghoa? Iya, nah dari kita itu ada berbagai, misalnya mungkin melalui program acara ya. Kalau misalnya yang paling dekat itu ada Kocijar, Koci Mengajar. Kita bakal datengin ke pulau, ke daerah-daerah di sekolahnya. Jadi kita berperan sebagai guru mereka untuk beberapa hari mengajarkan seperti budaya, bahasa, tari-tarian juga dan lainnya. Nah itu sih sebenarnya salah satu contoh program sosialnya. Lalu sih mungkin sebenarnya menambahkan yang Ko Andre bilang, karena di negara kita Indonesia ini kan penuh dengan berbagai keanekaragaman budaya. Betul. Nah keanekaragaman itulah yang memblend jadi satu, makanya Jakarta disebut sebagai suatu melting pot ya. Nah jadi dengan harapan kita sih sebenarnya supaya perbedaan itu tidak dilihat sebagai batasan, tapi as our strength instead, jadi sebagai kekuatan kita gitu. Oke, jadi kekuatannya justru di situ ya, bagaimana membudayakan bukan hanya budayanya, tapi toleransinya harus membumi juga. Kita masih akan membahas lebih jauh lagi, makin menarik, makin semangat ya. Kalau kamu semangat mau jadi Koko Cici selanjutnya ya? Main barongsai. Oh, oke. Jangan kemana-mana. Tapi takut jatuh saya. Betul, jangan kemana-mana ya pemirsa. Kita lihat apakah Matt bisa menjadi atlet barongsai setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia edisi spesial Imlek. Dan kali ini kita akan mencoba menghubungi lagi reporter Halo Indonesia Kezia Wawar dan juru kamera Doni Hidayat langsung dari Petak 9 Jakarta. Kezia. Silakan. Ya, halo Raden dan juga Asia Dika yang ada di studio. Ya, tepat sekali saya sedang berada di Vihara Dharma Bakti di kawasan Glodok, Jakarta Barat, atau yang biasa disebut dengan kawasan Petak 9. Ya, Vihara Dharma Bakti ini merupakan salah satu vihara tertua yang ada di DKI Jakarta dan memang sudah dibangun sejak 3 abad yang lalu. Ya, jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2571 ini, seperti yang terlihat suasana di Vihara Dharma Bakti ini sudah dihiasi dengan lampion-lampion dan didominasi dengan warna merah dan kuning yang melambangkan kebahagiaan dan juga kemakmuran. Ya, jelang Imlek yang akan diberlangsungkan pada esok hari ini, kawasan ini terus didatangi oleh masyarakat Tionghoa yang datang untuk beribadah, walaupun kondisi di sini hujan lebat sekali ya, tapi tidak mengurangi rasa syukur mereka untuk datang beribadah ke vihara ini. Ya, selain dengan lampion-lampion yang ada di studio yang ada di vihara ini, maksud kami rupang-rupang dewa-dewi yang ada di vihara ini juga terlihat bersih karena memang sebelumnya sudah dibersihkan oleh para relawan dan juga pengurus vihara ini. Ya, Matt dan juga Dika, informasi yang kami sudah terima tadi dari para pengurus dan para relawan yang ada di vihara ini pada malam hari nanti dan menjelang pada esok hari pas di Imlek, Tahun Baru Imlek maksud kami, ini nanti akan diperkirakan para pengunjung yang akan beribadah di sini sekitar 11.000 orang kurang lebihnya. Ya, nantinya juga para personil keamanan, baik itu dari pihak kepolisian, tentara, dan juga Babinsa, bahkan pihak keamanan lainnya, itu tetap bekerja sama dengan pihak Vihara Dharma Bakti sampai besok hari. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan dari kawasan Petak 9 Jakarta Barat. Kezia Wawar, Doni Hidayat, dan Furi Setiaji kembali ke studio. Ya, terima kasih Kezia. You look so beautiful. Itu pakai congsam ya? Itu bukan sih congsam ya? Itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Hati-hati di jalan, cuaca Jakarta masih ya agak fluktuatif ya, tapi gitu. Tidak menyurutkan semangat juga untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Baik, ini kalau kita lihat nih tentang semangat, kayaknya tim barongsai Kong Hahu ini juaranya ya kan? Kalau kita lihat mulai dari latihan yang 7 hari per minggu, hampir tiap hari berarti. Ini kan butuh ekstra tenaga. Apakah ada trik khusus untuk menjaga tetap badan tetap fit, semangatnya juga nggak loyo gitu, Pak Andri? Yang pasti sih makanan kita jaga, karena jadi ya kalau misalkan kayak gini makanan pedas beras kita hindarin karena kan itu berpengaruh, dan juga ya tidak itu juga vitamin juga kita harus makan.
Nah semua itu ya kita udah terjaga. Terus kan latihan seminggu 7 hari itu, ya itulah yang membangun fisik kita juga. Oke. Tapi kalau berbicara tentang fisik, kalau kita ke Ko Anton, paling parah pernah mengalami apa dan berapa lama untuk recovery-nya dan merasa trauma nggak untuk kemudian, aduh takut nih gitu, untuk mulai lagi? Kalau saya yang paling parah itu yang itu pernah jatuh yang terhantam tiang tuh lagi di atas. Itu ketinggian berapa meter tiangnya? Itu kurang lebih yang sekitar 2 meteran ya. 2 meter. Di 2 meter itu posisi pemain tonggak terfatal itu ketika dia melangkah tidak menginjak. Jadi jeblok gitu. Jadi kita itu bisa terbentur apapun gitu ya. Ngap, ternyata di scan ya itu dia ada penyumbatan ke jantungan, pembuluh darah. Setelah diobati selesai ya udah main lagi. Jadi nggak kapok justru ya? Itu lumayan sih, sekitar pendarahan itu sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan gitu. Setelah sembuh, udah fit, udah bisa napas enak lagi, main lagi. Kapok nggak? Kapok sih enggak. Yang terakhir jatuh lagi, bangun-bangun di rumah sakit. Ini cerita tentang penderitaan tapi selalu tersenyum. Ternyata bahwa Imlek itu membawa aura positif ya. Jadi walaupun sudah berdarah-darah tapi karena suka dengan barongsai, suka dengan budaya Tionghoa, apapun dilakukan. Itu dia. Dan ini sebenarnya bukan hanya kekuatan mental saja, fisik saja. Ternyata kekuatan mental diperlukan juga ya. Apalagi kalau kita lihat Ko Andre yang banyak juga nih kayaknya cederanya ya. Betul. Sampai harus balik lagi ke arena. Ini ada trauma tersendiri nggak sih? Dan Ya, ini apakah juga dibagi untuk regenerasinya agar bisa kuat mentalnya? Ya sebenarnya ya mental kita ya waktu kita terjatuh itu ya pikiran waktu saya jatuh itu saya hanya berpikir kalau saya berhenti di hari itu ya mungkin saya nggak bisa dapat prestasi selanjutnya. Memang itu saya 2005 itu pernah mengalami 1 bulan di rumah sakit. 1 bulan? Ya, jadi saya keluar masuk. Jadi 2 minggu itu saya di rumah sakit. Saya pulang lagi kemudian kembali lagi di rumah sakit. Karena waktu itu saya mengalami pendarahan di otak. Jadi lagi latihan jatuh. Nah, tapi saya berpikir kalau saya 2005 itu saya berhenti, ya selanjutnya saya nggak dapat prestasi. Tapi benar terbayar dengan 2009. Jadi pertama kali saya ke internasional pertandingan di China, yaitu dapat juara 1. Terbayarnya di situ. Bayar. Untuk yang tahun kemarin, apakah teman-teman yang di sini, ini kan dari tadi diam. Ini apakah ada yang ikut juga, Ko Ya, Andri? ini kebetulan pemain tambur ya. Oh, boleh diperkenalkan satu-satu mungkin Ko Andri? Ya, Siapa ini pemain tambur yang namanya Meli, ini pemain gong namanya Halo Meli. Halo, ini siapa? Jessica. Jessica. Yang di belakang Jovan, ada Sugeng sama ini Jovan. Oke, Sugeng dan Jovan ya. Halo semuanya. Ini yang kemarin ikut 2019 yang menang di Tiongkok siapa saja? salah satunya Meli. Meli, sangat luar drummer, biasa. Apakah mereka ini juga pernah merasakan apa yang Ko Andri dan Ko Anton rasakan? Terhantam. Kalau musik sih jauh dari itu. Jauh dari itu ya. Kalau pemain barongsai ya dekat dengan itu. Dekat dengan itu. Tapi kemudian apakah memang rata-rata pemain barongsai sudah pasti pernah merasakan hal itu? Apakah itu minor atau major? Pasti sih, di tim kita itu ada 6 orang yang patah tangan dan kaki. Andri salah satunya. Terus yang biru-biru kesel itu biasa lah, retak-retak itu biasa. Nah ini luar biasa sih, nggak pernah protes ya orang tuanya. Bagaimana menjelaskan saat Kalau mungkin? misalkan kalau ke rumah lagi bilangnya sebenarnya patah, dibilang cuma retak mah. Takut gak dikasih main lagi. Luar biasa. Orang tua juga ngerti ya. Ngerti ya. Yang penting anaknya bisa jalan lagi. bisa Oke, kalau berprestasi kita lagi. mungkin beralih ke sayap kanan kita, kita ke Koko dulu nih. Kok ini kalau melihat teman-teman ini kan milenial, sama-sama milenial ya. Usia berapa sekarang? 23. Oh, saya berarti adiknya dua-dua saya. Ya kamu masih muda banget memang ya. Oke, berharap demikian. Oke, Ko, Andreas, ini bagaimana melihat antusiasme teman-teman anak muda yang ikut dalam melestarikan budaya Tionghoa? Pastinya kita terus senang ya karena untuk di zaman sekarang ini agak sulit untuk mencari anak-anak yang ingin terlibat aktif ke dalam budaya itu sendiri. Mungkin memang mereka tahu tapi mereka belum tahu caranya seperti apa. Jadinya pastinya kita terus senang juga dengan itu. Oke, kalau ke Ci Sabrina, berhubungan nggak sih dengan komunitas-komunitas seperti ini untuk kemudian bikin proyek bareng gitu mungkin dengan komunitas Koko Cici Jakarta untuk melestarikan budaya Tionghoa?
Justru sebenarnya kayak karena Kong Ha Hongnya ada di mana-mana, kebetulan saya pernah sekitar sekali 2 kali juga jadi MC di acaranya mereka waktu jadi perlombaan. Jadi emang sering lihat terus kagum banget sih sama, misalnya nggak cuman buat main barongsai dan lain-lainnya juga, tapi kayak aku melihatnya tuh lebih dari itu, lihat dari keakrabannya di komunitasnya, bener-bener kayak keluarganya gitu. Oke, jadi memang sistem kekeluargaan ini makin erat, jadi makin kompak. Nah, kita ke Pak Andrew. Pak Andrew, kalau kita lihat tim barongsai ini salah satu mungkin ya simbol gitu, bagaimana barongsai yang sekarang sudah bebas, sudah bisa berkreasi, sudah bisa berkarya gitu ya. Support dari Aspertina sendiri untuk tim-tim barongsai yang mungkin ada di Indonesia dan akhirnya bisa berprestasi apa kira-kira? Ya, tentunya kita sebagai organisasi budaya yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya peranakan Tionghoa di Indonesia tentunya menyambut gembira ya. Apalagi ya memang namanya sudah terkenal juara 1 juga. Kita juga sering lihat, sering tahu ya tentunya kontribusi Aspertina adalah secara umum memasukkan barongsai dalam katalog-katalog Aspertina. Ya kan, terus menyebarkan ke masyarakat bahwa budaya ini bukan cuma milik orang Tionghoa saja, tapi yang seperti dilakukan juga adalah setiap orang bisa main kok. Ini adalah seni, dan seni itu selalu tidak ada batasan. Betul ya, seni tidak ada batasan. Siapapun yang menyukai kesenian ini tentu bisa berlatih dan bermain. Dan harapannya tentu ketika kita keluar negeri bertanding dimanapun juga, ini nggak membawa satu nama suku tertentu, tetapi bawa nama Indonesia. Dan luar biasa ya, Indonesia pertama kali ikut langsung juara juara. 1. Luar biasa memang. Oke, kalau menurut Pak Andrew sendiri, bagaimana ketertarikan warga, apakah itu Tionghoa ataupun non-Tionghoa di Indonesia untuk kemudian ikut juga dalam kebudayaan Tionghoa? Kalau kita pertama tentang berbarongsai dulu ya. Kalau barongsai saya lihat animo masyarakat sih sangat luar biasa. Mungkin karena musiknya juga ngejreng ya. Jadi itu kalau di mall kan menarik perhatian, ngumpul semuanya. Sampai semua saya gitu. pernah lihat itu harus jingkrak-jingkrak. Dan skillnya kan luar biasa. Ya, betul. Seperti orang main kungfu ya. Ya kan. Jadi itu kan sesuatu yang nggak bisa dilakukan semua orang. Betul. Nah, jadi kan membuat masyarakat juga tertarik. Nah, ini bagus sekali ya. Dan ini sebuah keindahan, bagian dari juga kekayaan budaya nasional Nusantara kita. Kekayaan budaya nasional Indonesia tentu harus kita lindungi dan lestarikan, tentu seperti itu. Nah, untuk budaya-budaya Tionghoa lainnya tentu itu sudah seperti yang tadi saya katakan pertama kali kan, budaya Tionghoa masuk ke Indonesia bukan 10-20 tahun ya. Betul. Udah ratusan tahun. Jadi contohnya seperti bakmi, yang ada yang nggak kenal bakmi. Semua juga makan bakmi. Setiap pagi ada yang makan bakmi. Saya juga, mau orang Pak. Tionghoa mau bukan orang Tionghoa kan. Iya kan, bakmi. Kemudian di Semarang apa? Makanan Semarang itu lumpia. Aduh, juga semua juga suka. Itu haus. Ya kan? Siomay gitu. Nah, jadi dari tradisi makanan saya rasa udah nggak ada masalah. Ya. Juga dari tradisi kesenian barongsai juga nggak ada masalah. Semua saya lihat sekarang juga main barongsai. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Dan inilah ciri Indonesia. Betul. Ya, bahwa justru perbedaan itu yang membuat, keragaman itu yang membuat kita semakin kuat dan kita semakin indah. Betul. Seperti itu saya rasa. Oke, keberagaman itu menjadi semakin indah memang ya. Apalagi kalau kita lihat nih, para cici koko ini kan kaum milenial nih, ya kan? Dan juga targetnya juga kalau bisa kaum milenial juga bukan hanya kalian, tapi yang lain juga peduli. Ada nggak sih upaya kalian untuk mengajak teman-teman kalian yang memang masih muda untuk juga ikut melestarikan? Jadi perpanjangan tangan tidak hanya di cici koko saja. Buat yang pemilihannya. Iya. Mungkin kami lebih ke salah satu caranya adalah dengan melakukan pemilihan lagi ya. Jadi karena Setiap tahunnya. Setiap tahunnya ya. Setiap tahunnya kita lakukan pemilihan, jadinya pastikan informasi akan tersebar luas. Terus setelah itu dari yang terpilih itu akan melakukan program-program lagi. Program-program lagi itu pun kita selalu sebarluaskan oleh media-media sosial yang kita punya, dengan media-media profesional pun. Nah, jadinya semua orang tahu gitu apa yang kami lakukan. Oke, untuk kemudian membuat anak-anak muda tertarik kan, kalau ngomongin tentang pemilihan seperti ini kan, Koko Cici, Abang Nun ini kan 11-12, mereka harus punya fisik, kemudian intelijensia, terus kemudian harus
banyak sekali modalnya. Mereka ada yang ngerasa, aduh kayaknya aku nggak pede deh, apalagi harus tahu tentang budaya Tionghoa. Itu gimana? Kemudian membuat mereka berani untuk ikut tampil. Kita lebih ke mendorong mereka aja sih, karena konsep dari pemilihan ini sudah kayak sedikit bergeser gitu. Karena kan kita kan yang penting mencari pemuda-pemuda yang ingin ikut melestarikan budaya, tapi mungkin ada orang yang berpikir bahwa mesti berfisik yang bagus, mesti punya pengetahuan yang lebih. Padahal tidak. Yang penting bagaimana mereka mau membuka diri dan ingin belajar lebih dan juga ingin melakukan aksi-aksi yang baik ke depannya untuk budaya mereka. Nah, itu Percaya diri aja dulu dan mau belajar gitu. Nah, itu dia, percaya diri, mau belajar, karena saat bertugas mungkin malah banyak pengalaman baru yang akhirnya kalian bener tahu banget, ya. iya. Oke, kita bahas nih pengalaman-pengalaman baru mereka selama menjabat yang justru mereka akhirnya ada. Nah, tapi setelah jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Oke, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia edisi spesial Imlek. Nah, sebelum kita berbincang lagi dengan narasumber kita hari ini tentang harapan-harapan di tahun baru Imlek, kita akan kembali lagi mencoba menghubungi teman kita, reporter Halo Indonesia yang ada di Medan, Sumatera Utara, Nanda, dan juga juru kamera Airil Ahmad. Ya. Silakan Nanda Primadana, langsung dari Medan, Sumatera Utara. Horas, Bah. Horas ya. Iya, Nanda silakan. Horas. Baik, terima kasih Dika dan juga Raden. Saat ini seperti yang sudah Anda saksikan di belakang saya, saat ini saya sedang berada di Maha Vihara Maitreya Medan Cemara Asri, di mana sejak H-7 sampai H-1 hari ini, seluruh titik-titik ataupun juga tempat-tempat di kota Medan kita sudah bisa merasakan bagaimana suasana kemeriahan Tahun Baru Imlek 2020 kali ini. Dan seperti yang ada di belakang saya ini dan seperti yang Anda saksikan pemirsa, bahwa Maha Vihara Maitreya ini saat ini juga sedang mempersiapkan dirinya ya untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2571 yang merupakan tahun Sio Tikus Logam. Dan kali ini mereka mengusung tema yaitu Dunia Satu Keluarga. Dan seperti yang Anda lihat di sini ada banyak sekali, ada ribuan lampion dan juga ada tema dari Vihara Maitreya untuk tahun ini yaitu hutan bambu. Kemudian juga ada kota tua Cina yang juga bisa dinikmati di sini untuk menjadi spot selfie dan juga dibuka untuk umum. Dan seperti yang saya dapat informasikan dan seperti yang Anda lihat pemirsa, bahwa kali ini mulai hari ini dan nanti malam ini akan menjadi tempat ataupun juga menjadi titik keramaian untuk jelang perayaan Tahun Baru Imlek. Dan kali ini kita akan melihat ataupun mendengarkan seperti apa petikan wawancara kita bersama dengan pengurus dari Maha Vihara Maitreya berikut ini. Pembersihan wihara, termasuk patung-patung Buddha, termasuk pengecatan kembali beberapa ornamen-ornamen yang memang sudah agak pudar. Lanjut yang kedua, kita juga lagi persiapan dekorasi. Di sini kita dekorasinya ada 4 tematis. Yang pertama 3.800 lampion. Yang kedua, lokasi di sini ini adalah hutan bambu, kembali ke natural, back to natural. Di sebelah sana kita ada situs China Old Town, kota tua Cina. Kemudian di samping kita ada tematis nanti untuk Sio Tikus. Yang pertama, Maha Vihara Maitreya sendiri sebagai tempat ibadah agama Buddha. Yang kedua juga sebagai situsnya pariwisata di Sumatera Utara. Jadi prinsipnya kita terbuka untuk umum. Seperti tadi konsepnya Dunia Satu Keluarga. Jadi bagi umat Buddha yang mau berdatang untuk beribadah silakan. Dan kita juga terbuka untuk semua pengunjung, baik dari lokal ataupun internasional, untuk datang ke sini, menikmati dekorasi, menikmati nuansa Imlek, foto-foto, selfie, masuk ke medsos, happening. Pada dasarnya setiap tahun itu adalah baik. Jadi tidak ada perbedaan antara Sio satu dengan Sio yang lain, semua adalah baik. Nah, untuk di tahun 2020 ini, sebenarnya sih harapannya sama seperti tahun-tahun lalu. Yang pertama kita ingin kesehatan bagus, yang kedua rezeki lancar, yang ketiga juga segala sesuatu bisa harmonis karena kita semua adalah dunia satu keluarga.
Nah, baik Raden dan juga Dika dan juga tentunya pemirsa, menurut kebiasaan masyarakat Tionghoa yang ada di Medan, hari ini akan menjadi puncak dari perayaan Tahun Baru Imlek ya, di mana nanti malam tepatnya seluruh umat Buddha dan juga masyarakat Tionghoa ini akan merayakan Tahun Imlek dengan pergi ke rumah ibadah mereka masing-masing untuk memanjatkan doa-doa terbaik menyongsong tahun 2020 atau tahun 2571 yang merupakan Shio Tikus Logam. Dan setelah itu nanti setelah mereka beribadah pada malam hari, mereka juga akan menunggu tahun di vihara mereka ataupun juga di tempat ibadah mereka. Dan seperti yang dapat kami informasikan juga, Vihara Maitreya ini juga merupakan salah satu vihara yang terbesar di Asia Tenggara. Dan mereka juga menjadi ya, selain menjadi tempat ibadah untuk umat Buddha, ini mereka juga menjadi tempat wisata untuk siapa saja. Ya, terima kasih ya untuk Nanda Primadana dan juga juru kamera Air Ahmad yang melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas teman-teman. Jangan lupa pulang ke Jakarta bawa angpau. Nah, itu ya, kembali harus digarisbawahi. Ternyata luar tadi biasa kalau ya. temanya luar biasa, kita satu Dunia, keluarga. satu dunia. Ini Woman Ichiaran. Ya. Betul nggak sih bahasa Mandarin? Iya, Woman Ichiaran. Masih belajar. Oke, kalau kita ke pertanyaan terakhir ke semua teman-teman yang ada di sini. Apa makna Imlek secara pribadi dan harapannya di tahun ini? Kita mulai dari senior kita, Pak Endro. Silahkan Pak Endro. Oke, kalau makna Imlek bagi saya tentunya berubah-ubah ya dari tahun ke tahun. Kalau waktu kecil makna Imlek cuma satu. Apa? Angpau. So simple. Itu dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang makna Imlek, saya melihat Imlek itu sebagai hari keluarga ya. Hari keluarga. Ya, hari keluarga besar lebih tepatnya. Karena semua kumpul. Udah lama nggak ketemu, setahun sibuk masing-masing. Sekarang ada kesempatan untuk ketemu kangen. Dan itu menurut saya luar biasa dan indah sekali. Dan itu yang memang kita tunggu-tunggu ya, untuk ketemu dengan saudara-saudara dan juga teman-teman. Seperti itu. Harapan kita untuk kedepannya tentunya sehat selalu, rezeki selalu lancar, dan harmonis. Nah, itu dia. Harapan kita bersama harapan ya. kita bersama. Oke, jadi berarti hari untuk keluarga. Untuk Andrea sendiri apa nih maknanya Imlek? Untuk saya pribadi lebih ke keharmonisan keluarga juga sih. Sama ya. Beda karena pasti kebiasaannya adalah berkumpul bersama keluarga, kita sharing bersama sampai ya mungkin keluarga besar sampai larut malam itu sangat jarang ya kita lakukan, tapi di hari Imlek kita pasti berkumpul sampai pagi gitu. Sampai pagi, luar biasa juga, ya. harapannya ke depan pastinya dengan tahun yang baru ini akan membuka banyak peluang-peluang baru dan juga akan memberikan banyak pengaruh positif juga ke diri sendiri juga luar, karena kan ketika kita membawakan sesuatu yang positif pasti semesta akan mendukung. Betul, Mestakung ya. Oke, sangat luar biasa. Ci Sabrina. Kalau untuk saya sendiri kan kebetulan sebenarnya aslinya bukan dari sini. Nah kebetulan karena lagi perayaan Imlek ini juga, karena ada beberapa kesibukan, justru tahun ini nggak bisa berkumpul sama keluarga. Tadi sebenarnya makin dengernya tuh makin sedih juga ya. Aduh pengen ya kumpul. Tapi cintanya pasti sampai ke sana. Iya, nah jadi sebenarnya makin terasa lagi. Dan harapannya buat tahun ini sih, ya semoga semuanya bisa berkumpul bersama keluarganya, merasakan keharmonisan dan sukacita Imleknya bersama. Amin. And ya mungkin in this year, I wish everyone have a year full of joy, prosperity, and fortune. Amin ya. Oke, terima kasih Ci Sabrina. Ke Ko Andri. Ya, kita kalau tahun baru Imlek itu ya pasti di barongsai. Jadi keluarga dulu, keluarga bertugas. Ya, bertugas dulu. Ya, jadi ini kalau Imlek itu ya ajang, kalau boleh dibilang ya ajang latihan kita sebelum nanti 2020 ini kita ya bertanding barongsai lagi. Jadi ibarat kata Imlek itu kita show dari pagi sampai malam. Nah, itulah fisik kita ya diuji. Jadi bermain satu hari bisa 3 kali sampai 4 kali. Oke. Terakhir Anton. Ya, makna Imlek di saya adalah saatnya berkumpul untuk menghibur seluruh masyarakat di Indonesia dengan perform kita. Berbakti dengan dan juga harapan kita ya bisa melahirkan juara-juara baru dunia. Amin. Itu harapan kita semuanya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Indonesia Kongsi Pacai Sinan Kuala. Baik, itu dia hari ini sangat inspiratif dan semoga menjadi sukacita juga untuk seluruh keluarga masyarakat di Indonesia ya. Saya Raden Madlias. Saya Astia Dika undur diri. Selamat Kongsi Pacai Sinan Kuala. Selamat Hari Raya Imlek.